Nah, untuk mengerti Al-Quran itu sangat sulit sekali, sangat panjang sekali. Nah, kita ambil simpelnya bahwa Al-Quran itu jadi dengan surat, gabungan dari ayat dengan ayat. Al-Quran itu gabungan kalimat dengan kalimat. Al-Quran itu aslinya itu adalah gabungan dengan huruf dirangkai jadi kalimat, kalimat dirangkai menjadi ayat, ayat menjadi surat, surat dirangkai menjadi Al-Quran. Intinya Al-Quran itu isinya itu terletak di huruf hijaiyah. Kita menginjak pada huruf shin. Di antara huruf hijaiyah itu atau di antara susunan Al-Quran itu ada huruf shin. Shin itu maksudnya apa? Shin itu maksudnya itu adalah asyauku, rindu. Kita itu disuruh sering-sering membaca Al-Quran itu agar supaya tertanam sedikit demi sedikit, lama-kelamaan itu ada muncul rasa rindu terhadap Al-Quran. Kita disuruh sholat itu berulang-ulang itu tujuannya agar lama-kelamaan itu rindu, senang dengan, pertama itu senang, terus rindu terhadap sholat itu. Kita disuruh membaca wirid. Membaca wirid itu bukan hanya sekali diulang, ya. Agar supaya apa? Agar supaya terukir di dalam hati, muncul rasa rindu, setelah itu rasa senang, lalu muncul rasa rindu, ya. Kita itu kalau sudah terbiasa dengan sholat duha, ya. Orang itu kalau suatu saat itu tidak bisa melaksanakan itu ada sesuatu, merasa ada sesuatu yang hilang. Itu tanda-tanda kalau orang itu sudah mulai muncul rasa senang, rindu terhadap yang namanya sholat duha. Dan memang modelnya kita itu harus diulang-ulang, harus diulang-ulang. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Agar supaya mencap terukir dalam hati, agar supaya senang, setelah itu terus rindu, ingin lagi, ya. Imam Ali Zainal Abidin itu kalau sholat itu sehari semalam itu tidak kurang dari 1000 rakaat. Apa tidak capek? Orang itu kalau sudah senang, orang itu kalau sudah rindu ketemu dengan Allah itu yang namanya capek tidak ada, hilang yang namanya capek. Betul usaha Allah lah, keduren, betul usaha sholat keduren. Anak-anak itu kalau sudah main game itu berjam-jam mendelik, ya. Berjam-jam mendelik itu ada yang namanya kok ngantuk itu tidak ada. Senang. Kalau sudah kuotanya itu habis, sudah bingung untuk nyari kuota itu. Itu kalau sudah bingung itu namanya sudah rindu, ya. Jadi kalau anak-anak kita itu bisa mengalami yang namanya rindu, asyauku, rindu. Cuman rindu itu bukan terhadap amal ibadah, bukan terhadap Allah, tapi terhadap game. Orang itu kalau sudah senang dengan yang namanya game itu mengalami yang namanya istighraq, tenggelam, terlena di dalam permainan itu. Kalau dalam zikir itu istighraq itu tenggelam, terlena, tidak sadar apa-apa. Tidak ada yang namanya capek itu, tidak terasa. Tandanya kalau orang itu istighraq itu biasanya diawali dengan yang namanya itu fokus terhadap satu permainan, satu tujuan, satu aktivitas. Setelah itu terus mulai dari fokus itu akhirnya muncul yang namanya khusyuk. Kalau sudah khusyuk itu sudah, ya. Kalau sudah khusyuk itu sudah tidak terdengar lagi apa yang ada di sekitarnya, sudah tidak terlihat lagi. Tidak tidur, tidak merem, tapi tidak kelihatan. Ya.
Coba jenengan perhatikan, jenengan apa namanya kalau ada anak-anak itu, ya. Ada anak-anak itu di depannya Pak Marji itu biasanya nongkrongnya di sana biasanya, ya. Ngumpul itu kalau sudah fokus itu ya, fokus itu berarti apa namanya yang namanya mulai khusuk fidohir. Jadi anak-anak itu khusuk semua itu sudah. Ya. Itu loh dipanggil itu nggak dengar. Ya. Dipanggil tidak dengar, ya sudah begitu. Ada orang lewat di depannya, itu nggak kelihatan. Makanya Imam Ali Zainal Abidin itu sholat, apa selain dari sholat itu kaget. Loh, mana saya ini? Kenapa? Karena sholat di dalam rumah, begitu itu ternyata rumahnya itu habis bersih, terbakar. Dia tidak merasakan yang namanya panas. Tidak kalau kebakaran. Tentu saja istighraq terhadap Allah, istighraq terhadap kemauan itu ngoten. Hilang kesadarannya. Nah, kita ini harus diulang-ulang. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Harus diulang-ulang untuk menancapkan ke dalam hati. Memang urusan ini masalah zikir, masalah ibadah, untuk bisa selalu ingat kepada Allah itu harus diulang berulang-ulang beribu-ribu kali. Yang diulang beribu-ribu kali itu belum tentu kalau bisa belum tentu kalau bisa teringat di dalam otak kita. Jadi kan subhanallah, subhanallah, subhanallah 1000 kali. Dengan menjalankan itu selama 1 hari, belum tentu kalau langsung terpatri di dalam otak kita. Tapi jenengan main game, tidak usah lama-lama, tidak usah lama-lama. Ya. 1 jam itu sudah mulai. Dikit neta erono ini. Jenengan soal ini makanya pula apa namanya kalau yang namanya game itu apa saya kalau pernah ini kan. Kenapa? Karena waktu sholat itu terbayang lah. Ya. Tidak butuh waktu lama 1 jam jenengan main itu sudah. Nanti habis sholat main lagi 1 jam lagi. Untuk menghilangkannya itu sangat sulit sekali. Harus berhenti. Ya. Jadi gampang untuk mematrikan menempelkan yang namanya game itu permainan itu di sini itu sangat gampang sekali. Tapi kalau urusan agama, urusan ilmu, urusan wirid itu sangat sulit sekali. Jenengan tidak ngaji ngeten iki, Pak. 1 jam ngeten iki. Kelingan boten kira. Jenengan kan tadi baca Al-Qur'an toh 1 jam. Ingat apa namanya hurufnya? Boten. Tapi jenengan itu apa namanya game langsung itu sudah mulai terpatri terekam di dalam otak kita. Memang harus diulang-ulang. Diulang-ulang hasilnya kita ini senang. Ya. Kalau sudah senang, terus nanti muncul yang namanya sifat asyauku, rindu. Rindu ingin ketemu dengan apa namanya yang kita tuju. Ya. Enten cerita ini kan